2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Saya persilakan untuk Bapak Ibu kembali duduk. Kalau pagi hari ini tetap saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan serial dari Bapak Gembala kita. Jadi apa yang dibagikan di tempat ini sama persis dengan apa yang dibagikan oleh Bapak Gembala di WTC Pusat ya. Jadi sekalipun kita ada di mana? Di cabang, tapi kita juga tidak ketinggalan belajar kebenaran firman Tuhan dari Bapak Gembala. Bapak Ibu, kita tahu bahwa tahun 2026 adalah tahun apa? The Great Commission atau tahun amanat agung di dalam kehidupan kita. Sekali lagi tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya. Kalau kita bicara tentang amanat agung, berarti kita berbicara bahwa ada sesuatu hal yang harus kita lakukan untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang 5 kinds of work you must build di dalam kehidupan kita. Jadi kita sedang dipersiapkan untuk membangun kehidupan kita sedemikian rupa supaya kita bisa menjadi berkat, supaya kita difasilitasi untuk bisa menyampaikan firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Kalau bicara pagi hari ini tentang kekayaan Bapak Ibu, itu tidak membatasi, kita sedang membahas tentang duit ya Bapak Ibu ya. Tapi kita akan membahas dan Bapak Ibu akan sama-sama belajar. Kita juga akan sama-sama belajar di tempat ini ya. Bapak Ibu, kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18. Semuanya sudah dapat, sama-sama katakan amin. Ternyata udah ada di depannya. Kalau yang belum dapat bisa lihat di depan. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud menyatukan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Kalau kita garis bawahi, kira-kira di dalam Ulangan 8 ayat 18 ini Tuhan memberikan kepada kita apa? Kekuatan untuk memperoleh apa? Kekayaan. Bapak Ibu, kalau kita lihat latar belakang di dalam Ulangan 8 ayat 18 ini, sebenarnya ini Musa sedang menyampaikan perintah atau mengingatkan janji-janji Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi mereka udah 40 tahun berjalan di padang gurun. Semua waktu yang generasi senior atau generasi yang tua-tua itu pada saat di padang gurun mereka udah mati, dan saat mereka akan masuk ke tanah Kanaan, yaitu generasi yang baru. Karena mereka mau masuk di dalam tanah Kanaan, dikatakan bahwa Kanaan itu berlimpah susu dan madu. Otomatis di padang gurun keadaannya akan sangat berbeda dengan tanah Kanaan. Artinya kehidupan mereka yang melarat pada saat mereka ada di Mesir, saat mereka ada di padang gurun, akan jauh berbeda dengan mereka ada di tanah Kanaan, karena tanah Kanaan itu menjanjikan banyak berkat yang luar biasa. Dan Musa mengingatkan supaya pada saat mereka nanti ada di tanah Kanaan, mereka harus ingat bahwa semua kekayaan yang nanti akan mereka hidupi, yang akan mereka dapat, harus ingat bahwa itu karena kekuatan dari Tuhan ya. Dan ini kebenaran firman Tuhan ini juga Bapak Ibu itu mengingatkan di dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu saat ini kita ada di posisi mana. Kalau kita sudah ada di dalam posisi yang punya kekayaan yang berlimpah, kita harus ingat bahwa kekayaan itu Tuhan yang percayakan di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita saat ini sedang dalam kondisi yang masih bergumul hebat, masih istilahnya jungkir balik,
7 hari dalam seminggu, 20, jangan 24 jam ya, kerja 18 dalam sehari untuk kita memperoleh berkat dari Tuhan. Kita harus ingat bahwa Tuhan memberikan kepada kita apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah, kalau bicara tentang kekayaan Bapak Ibu, ada 5 yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita. Kita harus sadar bahwa kita tidak mungkin memberi sesuatu kepada orang lain tanpa kita punya terlebih dahulu. Nah, untuk itu 5 hal ini yang kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini, itu akan Tuhan persiapkan di dalam kehidupan kita supaya kita benar-benar bisa siap untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, 5 jenis kekayaan yang harus kita bangun di dalam hidup kita. Oh ya, Ulangan 8 ayat 18 tadi dikatakan Tuhan memberikan kepada kita kekuatan atau potensi. Kalau bicara potensi, ingat hidup kita itu seperti apa? Biji sawi. Sekalipun kelihatannya kecil Bapak Ibu, tetapi di dalam hidup kita punya potensi yang sangat besar. Saat kita mati, kita bertumbuh, kita akan menjadi seperti pohon yang besar. Burung-burung akan datang hinggap di pohon kita. Artinya dengan kita bertumbuh, kita siap menjadi berkat buat orang lain. Amin. Amin. Nah, untuk menikmati hidup, kalau saya katakan bahwa tidak sekedar kita menikmati hidup, tapi bagaimana kita bisa maksimal di dalam panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, itu kita perlu membangun atau memiliki 5 jenis kekayaan di dalam hidup kita. Nah, yang pertama dikatakan social wealth atau kekayaan dalam membangun relasi dan jaringan, ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kita membentuk untuk kita punya relasi atau hubungan yang lebih besar di dalam hidup kita? Karena ini kita bahas di dalam gereja. Saya bukan motivator, tapi kita sama-sama belajar di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, kita sama-sama buka di dalam Galatia 6 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Karena kan dikatakan apa sih yang harus kita bangun yang berhubungan dengan relasi ya Bapak Ibu ya. Kita buka di dalam Galatia 6 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Karena sudah ada di depan Bapak Ibu, kita bisa baca bersama-sama ya. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Kita stop di dalam ayat Galatia 6 ayat 7. Kakak nggak usah berubah ya, kita masih tetap di dalam firman Tuhan. Bagaimana kita cara membangun supaya kita punya istilahnya relasi atau jaringan kita itu bisa menjadi besar. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan bahwa yang pertama kita itu harus menabur apa yang mau kita tuai di dalam hidup kita. Saya ingat di dalam Matius Tuhan bilang bahwa 2 hukum yang terutama di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budimu. Dan yang kedua, hukum yang kedua dikatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan dikatakan kalau untuk poin yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kebenaran firman juga mengatakan bahwa apa yang kita ingin orang lakukan terhadap kita harus lakukan terlebih dahulu kepada orang tersebut. Ini yang dikatakan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Artinya Bapak Ibu, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau kita pengen untuk dihormati, kalau kita pengen untuk dihargai, kalau kita pengen untuk diberkati, dalam kita keadaan susah, kita pengen banget orang hadir buat kita. Seberapa kita hadir buat orang lain pada saat orang lain dalam keadaan susah.
Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk membangun relasi harus kita tanamkan dalam hidup kita bahwa apa yang kita mau, apa yang kita pengen tuai, itu harus kita lakukan, itu harus kita tabur. Kalau kita mau nuai buah mangga, ya harus kita tabur adalah pohon biji mangga, benih buah mangga. Jadi kalau bicara tentang sosial, berbicara tentang relasi Bapak Ibu, kita nggak bisa lari. Artinya kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri itu tidak berbicara Koko Ken harus kasih Kak Emil ya supaya Kak Emil bisa perhatiin Koko. Enggak. Tetapi kalau saya mau diperhatiin, ya saya harus lebih dulu. Konsep pertama Bapak Ibu, ini kita ngomong di dalam gereja dan kita nggak bisa lari ya. Terus berikutnya, ayat berikutnya, ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Bapak Ibu bisa baca ya di dalam Galatia 5, itu bicara tentang buah roh dan dagingnya. Itu Bapak Ibu bisa baca di situ karena kita waktunya terbatas Bapak Ibu, dan di situ Bapak Ibu akan lihat kalau daging itu berbicara tentang egonya kita, amarahnya kita, iri hati kita terhadap orang lain, dengki. Jadi artinya yang keluar dari hidup kita itu bukan hal-hal yang baik, tetapi yang keluar dari hidup kita yaitu hal-hal yang gak menyenangkan Bapak Ibu ya. Tapi dia berbanding terbalik dengan kalau kita hidup oleh roh. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita hidup oleh roh, kita nggak bisa berjalan dengan kekuatan kita. Kita butuh pimpinan, tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Seberapa jauh kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, akan sebesar itulah kita akan melihat hasil di dalam hidup kita. Pohon yang besar, pohon yang kuat Bapak Ibu, diterpa angin badai, dia tidak berubah karena dia punya akar yang sangat kuat. Akar yang sangat kuat artinya berbicara tentang bagaimana di dalam kehidupan kita, bukan orang melihat rohani kita pada saat seperti ini. Ini bicara, kayak saya berbicara di depan ini bicara tentang karunia ya, tentang karunia. Tetapi kalau bicara tentang akar, itu bicara hubungan kita yang tersembunyi dengan Tuhan. Hubungan yang tersembunyi dengan Tuhan itu terlihatnya pada saat kapan? Ya pada saat kita menjalani hidup kita hari-hari. Cara kita mengambil keputusan, cara kita berinteraksi dengan orang, cara kita berespon untuk masalah yang ada, itu akan menunjukkan seberapa dalam kita punya hubungan dengan Tuhan. Amin. Amin. Dan yang berikutnya, ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Untuk kita bisa punya relasi, jaringan yang bisa bertahan lama banyak dengan orang lain, Bapak Ibu, ini menentukan kedewasaan karakter. Yang dikatakan bahwa jangan jemu-jemu buat baik. Kita mah sekali dibuat jahat juga, orang nampar pipi kiri, rasanya kita pipi kiri kanan, itu manusia kita ya. Tapi kalau Tuhan katakan jangan jemu-jemu. Bahkan Firman bilang kalau orang nampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Siapa yang bisa kayak gitu? Coba angkat tangan coba. Kalau di sini banyak, kalau di luar nggak ada, karena di sini anak-anak Tuhan Yesus yang baik. Amin. Coba colek kiri kanan coba. Kalau tampar pipi kiri, kasih pipi kanan nggak? Coba suami istri kiri kanan, bisa nggak kayak gitu? Istrinya ngomel-ngomel, suaminya nada tinggi dikit, istrinya malah langsung wow. Itu siapa ya? Pak Bimbing paling tahu tuh kayaknya. Oke, itu artinya apa Bapak Ibu? Untuk kita bisa punya relasi yang baik dengan banyak orang,
kita harus punya kedewasaan karakter. Karakter itu terbentuk seumur hidup. Jadi kalau hari ini kita dapati kita masih punya kelemahan, tetap bersyukur, datang sama Tuhan, minta untuk Tuhan mampukan kita. Oke, lanjut lagi Kak. Nomor 10, ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Coba Bapak Ibu, kalau di sini dikatakan firman Tuhan itu ngajak untuk kita berbuat baik kepada semua orang. Tapi di sini kita sedang diajarkan tentang prioritas ya. Pada saat kalau ada teman seiman kita yang butuh banget, dan mungkin ada orang yang di luar sana yang harus kita utamakan, siapa? Teman KKN gak ya itu ya dalam gereja. Bapak Ibu, waktu saya merenungkan ayat ini, saya merasa sangat tertemplak ya. Jadi saya lagi renungkan ayat ini, terus saya kaitin dengan kehidupan kita sehari-hari di dalam gereja. Terkadang Bapak Ibu, kira-kira kalau kita berbisnis, enaknya sama sesama orang gereja atau sama orang luar sana? Hah? Tergantung yang datang. Oke, itu jawaban netral. Tapi kalau misalnya kita disuruh milih, ini kita harus jawab secara jujur, karena sebenarnya itulah kualitas kita sebagai gereja. Kalau kita disuruh berbisnis, kita lebih senang sama orang gereja atau teman kita yang di luar? Pak D bilang, seiman, tepuk tangan dong. Yeay. Pak D udah kedewasa ya dalam karakter, itu luar biasa. Bapak Ibu, ini mungkin sedikit mengkritik, tapi mungkin bisa jadi perenungan buat kita. Kita kadang-kadang sebagai gereja, pada saat kita punya teman, punya usaha, dia memulai usaha, kadang kita mau beli itu kita pengen dapat yang paling murah. Atau kita di gereja aja deh, misalnya kita mau order apa-apa ke jemaat, kita pengennya harus yang lebih murah. Sebenarnya Bapak Ibu, ini salah satu hal yang tanpa kita sadari, kita nggak punya niat untuk memberkati. Karena apa? Kita kan pengen dapat semurah-murahnya, tapi barang sebagus-bagusnya, ya. Dengan alasan ya kan buat gereja, buat Tuhan. Hari ini kita coret Bapak Ibu. Kalau kita lihat jemaat, teman-teman dalam gereja kita usaha, harusnya kita orang terdepan datang, kita beli aja dulu. Butuh nggak butuh, mungkin kita beli hanya cuma biar dia bisa semangat berjualan. Kita harus punya konsep pemikiran yang jangan kita pengen ambil sebanyak-banyaknya. Tiap hari kita doain Tuhan berkati jemaat, berkati pekerjaannya, berkati usahanya. Tetapi pada saat gereja harus berdiri berurusan dengan usaha daripada jemaat, kita malah pengen dapat yang semurah-murahnya, tapi kualitas sebaik-baiknya. Kira-kira bagaimana itu Bapak Ibu? Ya, ini benar-benar kita belajar koreksi, begitu juga buat saya ya, secara pribadi, supaya di dalam hidup kita itu kita harus punya mindset atau pola pikir benar-benar jadi anak Tuhan ya. Kita ini dikatakan apa Bapak Ibu? Filter hidup kita itu awal terjadi itu sebenarnya dari gereja. Kenapa? Dikatakan bahwa hal yang utama harus kita lakukan itu harus kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu, di dalam 2 Petrus firman Tuhan mengatakan bahwa yang pertama akan diadili itu akan dimulai dari rumah Tuhan. Kenapa kita satu dengan yang lain kadang-kadang ada masalah itu kita gak cepat-cepat untuk kita bereskan? Karena kita masih menahan ego, masih menahan istilahnya kita siapa lo? Ini gua. Sering kita begitu. Sedangkan Bapak Ibu, kalau kita di dalam gereja,
Kita dengan teman-teman seiman aja kita seperti itu, apalagi di luar. Apa yang kita bangun di dalam gereja, Bapak Ibu, itu secara nggak langsung itu akan kelihatan di luar, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa melayani orang yang jauh lebih besar, sedangkan kita di dalam komunitas kecil aja saling ampuni, saling memaafkan, pengertian, kita rendah hati, punya kasih kita sangat-sangat minim, Bapak Ibu, ya. Dan itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kita keluarga. Jadi istilahnya kita harus sadar, Bapak Ibu, bahwa untuk memiliki relasi yang jauh lebih besar itu kita nggak bisa langsung lompat naik ke tangga 10, tetapi kita harus mulai dari nol. Dan itu mulai dari mana? Dari terdekat, keluarga kita, orang gereja, ya. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Jadi kalau bicara tentang kita punya kekayaan sosial, Bapak Ibu, itu tadi kita Kak balik ke slide. Jadi artinya menurut firman Tuhan tadi tuh kita udah belajar bersama-sama, ya. Nah, jadi kekayaan dalam membangun dikatakan bahwa relasi yang baik dan benar adalah harta yang mahal. Kenapa Bapak Ibu dikatakan harta yang mahal? Karena untuk bisa kita punya relasi yang benar dan baik dengan orang lain, itu harga yang kita bayar juga mahal. Mungkin air mata, mungkin ada keinginan kita yang tertahan, keegoisan kita, kesombongan kita yang harus kita buang jauh-jauh supaya hubungan kita bisa jauh lebih baik, ya Bapak Ibu, ya. Dikatakan bahwa dengan networking kita lebih mudah memperoleh kekayaan. Artinya apa Bapak Ibu? Ini pernyataan dari Bapak Gembala. Tapi waktu saya merenungkan, saya ngobrol sama suami saya, dan itu kita ngalami di dalam kehidupan kita. Dalam kita berbisnis dengan orang lain, Bapak Ibu, biasanya orang akan nyaman pada saat dia bisa dapati integritas dalam hidup kita. Dia bisa dapati kita benar kerja jujur. Dia bisa dapati kalau kita memang gak mempermainkan dia. Dia bisa dapati kalau kita memang apa yang kita buat itu ya sesuai dengan awal. Kayak contoh misalnya suami saya nawarin interior ke orang. Pada saat karena kayak contoh misalnya finishing itu banyak pilihan, ya. Nah, karena kita pengen untuk kita dapat ordernya, mungkin finishing itu kita udah tahu mahal nih dari awal. Tapi karena kita pengen supaya nggak cost, karena mungkin orangnya juga pengen yang murah, akhirnya kita ambil. Tapi pada saat kita kasih barang ke dia tuh nggak sesuai dengan finishing yang dia pilih. Itu artinya kita berbohong. Dan pada saat orang tahu bahwa kita berbohong, apakah dia akan repeat order? Enggak. Lari jauh dia. Bahkan bisa 1000 orang, jangan tuh sama Pak Mimi tuh kerjaannya jelek banget. Enggak. Tetapi pada saat orang dapati kerjaan kita memuaskan, penawaran kita sesuai, barang yang dia dapat sesuai, tanpa kita ngomong pun dia akan ngasih referensi terhadap orang lain. Jadi di sini dikatakan bahwa kalau kita punya jaringan, kita bisa lebih mudah memperoleh kekayaan. Artinya kita bisa lebih dipercaya karena orang tahu bahwa kita kerjakan semuanya dengan integritas, dengan kejujuran. Kita kasih penawaran apa, barang yang datang apa, gitu ya. Jadi ini yang saya dapatin, istilahnya dalam kita berbisnis itu kita harus benar-benar punya timbangan, kita benar-benar punya semuanya itu sesuai yang Tuhan mau. Ya, artinya kalau misalnya memang harus harga sekian dapat material sekian, ya nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai karena kita pengen dapat keuntungan yang besar, kita bohong di depan. Yang di sini sedang berbisnis tidak melakukan hal yang sama. Amin. Amin. Saya sama Pak Miming, kami udah kurang lebih 3 tahun lebih ya, kami nggak punya kantor. Dulu kami ada di PCI, terus karena keadaan akhirnya kami nggak bisa sewa tempat lagi,
Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, sampai hari ini dapur tetap ngebul, orderan tetap ada, Pak Miming tetap dicari, bahkan referensinya semakin banyak. Saya percaya itu sekali lagi ada kerjasama ya Bapak Ibu, ada kualitas dari Pak Miming, tapi customer itu datang bukan karena Pak Mimingnya, tapi karena seizin Tuhan. Amin. Amin. Kualitas yang pertama ya Bapak Ibu yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Network kita itu akan menentukan apa? Kesempatan, peluang. Jadi kalau kita punya integritas Bapak Ibu, pasti akan kedengaran dan pasti orang akan cari kita. Bapak Ibu yang jual makanan, jangan karena udah rame, udah laku, dikurangin itu apa? Kualitasnya. Jangan. Jadi kalau orang datang karena memang kita punya kualitas, bahan-bahan kita udah pakai yang premium, jangan karena udah banyak laku, kita pengen lebih lagi, kita turunkan itu dari kualitas premium. Jangan. Itu namanya kita membohongi. Dan kalau kualitas rasanya turun, otomatis pelanggan juga akan lari, ya. Nah, jaringan itu dikatakan bahwa menentukan apa? Kekayaan. Ini dari Bapak Gembala ya, pernyataan dari Bapak Gembala. Jadi jaringan menentukan kekayaan yang tadi ya, artinya kalau kita didapatinya bisa dipercaya Bapak Ibu, otomatis kita akan dipercayakan yang lebih besar. Setia dalam perkara-perkara kecil, maka kita akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Nah, Bapak Ibu, Amsal 22 ayat 1 ini dari obrolan, gak usah balik Kak, yang itu aja tadi. Yang sudah saya ngomong panjang lebar tadi, penutupnya ini. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Kalau kita tahu bahwa nama baik kita jauh lebih berharga dan dikasihi itu jauh lebih mahal, Bapak Ibu, kita akan berusaha untuk melakukan sebagaimana firman Tuhan bukakan, nyatakan di dalam hidup kita. Sekarang Bapak Ibu, kita lihat yang kedua, financial wealth ya Bapak Ibu, atau kekayaan materi. Kalau sebut kekayaan materi Bapak Ibu, kita sedang tidak membahas teologi kemakmuran ya. Kalau teologi kemakmuran itu Febri nggak punya apa-apa, wah dia ini banyak dosa nih, dia nggak diberkati nih. Itu kalau teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran apakah ada ayat dalam Alkitab? Ada Bapak Ibu. Karena firman Tuhan katakan Tuhan Yesus datang untuk kita memiliki apa? Segala kelimpahan. Itu ada. Tapi kan bukan cuma ayat itu, ada ayat yang lain lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau saya tanya nih, coba jujur ya, saya gak mau ada yang abu-abu. Siapa yang mau hidup miskin tapi masuk surga, atau hidup kaya tapi masuk neraka? Mau yang mana? Sulit. Hah? Hidup kaya masuk surga. Yang mana? Hidup kaya. Berarti itu gak ada pilihan ya, tepuk tangan dong. GBI WTC banget ini mah. Di dunia kaya, di surga juga kaya, karena kita masuk surga. Nah, tapi kalau bicara Bapak Ibu tentang keuangan, ya, Bapak Gembala mengajarkan kepada kita tentang segala bentuk investasi yang kita miliki merupakan financial wealth di dalam hidup kita. Saya mau katakan Bapak Ibu, ini dari pemahaman saya ya, seberapa yang kita dapat di dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan beri sesuai kapasitas kita.
Kenapa? Kalau kita punya kapasitas bisa dipercayakan yang banyak, yang besar, berlimpah-limpah, itu pasti Tuhan akan kasih. Tapi kalau kita, istilahnya kapasitas kita belum sampai sebesar itu, ya belum, Bapak Ibu. Ya, jadi artinya Bapak Ibu di dalam kehidupan kita itu, seberapapun yang saat ini sedang Tuhan percayakan di dalam hidup kita, masih sebegitulah untuk Tuhan melihat kapasitas kita. Tetapi apakah nggak bisa besar? Bisa banget. Tergantung seberapa besar kita mau membuka diri untuk punya kapasitas yang besar. Ujian finansial di dalam kehidupan kita itu pada saat kapan Bapak Ibu? Pada saat kapan? Ya, pada saat kalau kita nggak punya duit, memang kita nggak bisa beli. Ujian finansial dalam hidup kita pada saat ada keadaan kita harus memberi, kita punya tapi kita tahan. Tuh ujian. Kalau kita nggak punya, kita nggak memberi, ya memang kita nggak punya. Tapi kalau kita punya, ada yang butuh banget, tapi kita tutup tangan, nah itulah kapasitas kita. Gimana kita mau diberikan yang lebih banyak, tangan kita nutup, pegang erat-erat yang ada. Gitu. Artinya, ujian kapasitas finansial kita itu tergantung seberapa kita terbuka, ya Bapak Ibu. Kalau dalam hal memberi itu sebenarnya kita semua punya peluang, punya kesempatan. Tapi tergantung urgennya seberapa, itu kita yang tahu, itu kita yang kelola, itu yang kita manage ya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Gembala ajarkan kita tentang 3 macam pendapatan. Ada aktif income ya, pendapatan aktif itu artinya kayak kita bekerja saat ini, pendapatan itu disebut aktif income. Terus setelah kita udah punya aktif income, kita bisa punya pasif income. Dapatnya dari mana? Misalnya kita menabung, kita membeli properti, kita menyewakan ke orang, ya itu kita bisa dapat pasif income ya. Terus yang ketiga, portofolio income atau pendapatan portofolio. Ini artinya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya kita membeli properti waktu pertama kayak dulu ya. Dulu tahun mungkin 40-50 tahun lalu, orang tua kita membeli misalnya rumah, contoh misalnya kayak Bang Yosef, misalnya di BBS. Papa mamanya dulu beli saat itu misalnya cuma 30 juta. Kalau sekarang jual itu udah ratus gitu ya untuk BBS. Nah, jadi selisih dari 300 kurang sekian itu, yaitu yang disebut portofolio ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ini saya ambil dari manajemen keuangan yang Bapak Gembala sering ajarkan kita para pengerja ya. Bahkan di KPN kemarin Bapak Gembala juga masih ajarkan. Jadi gimana kita membangun finansial kita itu ternyata ada rumusnya, ada manajemen keuangan di dalam kehidupan kita. Ya, kayak tadi kan ada 3 ya, ada aktif, ada pasif, ada portofolio. Nah, dari yang pertama kan kita nggak mungkin punya pasif sama portofolio kalau kita belum punya yang aktif ya Bapak Ibu ya. Kita kerja, kita dapat penghasilan. Nah, di sini diajarkan untuk yang pertama dari semua yang kita dapat itu kita harus keluarin yang namanya 10% perpuluhan. 10% perpuluhan itu menekankan tentang ketaatan. Tentang kita sadar bahwa semua yang ada dalam hidup kita itu semuanya berasal dari Tuhan ya. 10% benih. Nah, 10% benih itu contoh misalnya kayak kita beri buat orang tua, kita beri buat misalnya kita kunjungan orang sakit, kita bawa bawaan, atau kita nabur misalnya mau ada pembangunan gereja, atau misalnya mau ada acara-acara gereja, kita nabur. Itu bisa ambil dari yang namanya benih. Nah, kita diajarkan Bapak Ibu untuk operasional atau kebutuhan hidup kita itu harus maksimal itu 70%, nggak boleh lebih. Adik-adik KMil yang dewasa muda, kalau kalian mulai dari saat sekarang udah pegang cara manajemen seperti ini,
Kak Emil percaya bahwa besok-besok kalian akan dahsyat dan luar biasa. Kenapa? Karena kita pun diajarkan ini. Rasanya kita udah terlambat, tapi memulai sekarang itu tidak terlambat ya. Sekalipun kita usia seperti saat ini. Kalau adik-adik dewasa muda mulai dari sekarang, besok-besok kalian akan luar biasa. 70% operasional. Operasional itu berarti kehidupan kita hari-hari. Kayak misalnya Kak Emil udah berkeluarga, uang sekolah anak, mungkin ada cicilan, itu cicilan. Jadi jangan sampai kita punya gaji 10 juta, tapi cicilan kita udah 7 juta. Jangan. Karena hidup kita nanti dari mana? Akhirnya tiap bulan kita akan minus. Bahkan disarankan untuk sebaiknya kalau kita mau hidup tenang, gak dikejar-kejar utang, sebaiknya harus maksimal 70% atau malah di bawah 70% supaya kita bisa savingnya lebih dari 10%. Pada saat kita bisa saving, Bapak Ibu, otomatis sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Kita bisa punya istilahnya properti atau apapun, atau tabungan liquid ya, kayak emas ya, kayak gitu, deposito, dan itu bisa akan buat kita punya passive income. Dari passive income itu akan maju lagi ke portfolio income ya Bapak Ibu. Itu kita belajar tentang keuangan. Tapi yang mau saya tekankan di sini bukan seberapa banyak materi yang kita punya, tapi seberapa besar kapasitas dalam diri kita untuk Tuhan percayakan ya. Percayakan untuk kita bisa memberkati. Kita nggak usah ngomong tentang keuangan, tentang kekayaan di gereja kayak nggak punya Tuhan aja. Ya, kita harus bahas ini. Gereja ada kayak gini Bapak Ibu bisa duduk di AC. Itu kan karena ada pemasukan untuk operasional gereja bisa berjalan. Operasionalnya dari mana? Ya dari Bapak Ibu lah. Persembahan Bapak Ibu itu yang bisa buat untuk gereja bisa berjalan sebagaimana adanya. Oke, lanjut. Yang ketiga itu tentang waktu Bapak Ibu ya, kekayaan untuk waktu. Kita buka di dalam Pengkhotbah 5 ayat 19. Pengkhotbah 5 ayat 19 dalam kurung 18 ya. 18 Kak, 18. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payah. Juga itu pun dikatakan karunia Allah. Jangan sampai Bapak Ibu, balik ke slide udah Kakak. Jadi jangan sampai kita kerja, tapi kita nggak pernah punya waktu santai sama suami, santai sama anak gitu ya. Karena apa? Kita sibuk banget untuk cari uang ya. Kita nggak nikmati, jangan. Kayak anak muda itu yang dikatakan Tuhan lumbung-lumbung udah penuh gitu ya. Tapi ya udah, jiwaku udah akhirnya mati ya. Artinya apa Bapak Ibu? Kita juga harus belajar untuk menikmati yang Tuhan berikan atau percayakan di dalam kehidupan kita. Jadi kekayaan waktu untuk menikmati kualitas hidup ya. Dikatakan bahwa sebenarnya waktu itu jauh lebih berharga yang dikatakan daripada uang. Ya, kita punya uang banyak, tapi kalau kita sakit bisa nikmati nggak? Gitu. Jadi sebenarnya kita diajarkan supaya apa Bapak Ibu? Artinya belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, belajar untuk menikmati berkat Tuhan. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui waktu. Jadi jika kita punya banyak uang tetapi kita tidak punya waktu untuk menikmati liburan atau menikmati makanan yang kita sukai, maka sesungguhnya kita tidak memiliki time
words dalam hidup kita. Artinya apa Bapak Ibu? Kita harus belajar untuk seimbang di dalam hidup. Saya juga ini ya, bukan pelayanan gitu ya. Entah keluarganya di mana, entah anak di mana, prioritasnya di mana. Ini saya benar-benar juga belajar. Artinya pada saat istilahnya kita seimbang, kita mulai belajar tentang prioritas, Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita bisa menikmati hidup lah, ya. Kalau kita istilahnya berat sebelah, kerja tanpa kita menikmati, itu pun pincang. Tapi kalau kita menikmati terus, kita nggak kerja, Bapak Ibu tahu sendiri jawabannya apa ya, gitu ya. Jadi kita harus belajar juga untuk apa? Punya waktu untuk diri sendiri. Cara kita apa? Mengasihi diri dengan cara apa? Memberi waktu lah untuk diri sendiri, bisa istirahat, bisa santai, seperti itu. Jika uang membeli waktu kita untuk istirahat, liburan, dan waktu keluarga, maka kita tidak memiliki time worth dalam hidup kita. Nah, yang keempat itu psikal ya Bapak Ibu ya. Jadi kesehatan itu harta termahal. Bapak Ibu bisa catat ayatnya, kita waktunya karena udah sempit, udah mepet. Di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. Catat aja ayatnya ya Bapak Ibu ya. Jadi 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Bapak Ibu, jiwa kita itu sebenarnya, kita kan hidup itu kan roh, jiwa, dan tubuh. Pada saat roh kita on fire, artinya pada saat kita dekat dengan Tuhan Bapak Ibu, itu akan membuat jiwa kita menjadi tenang. Pada saat kita kalut, kita punya banyak masalah, tetapi karena kita dekat dengan Tuhan, Tuhan bisa berbicara melalui firman Tuhan Bapak Ibu, itu bisa akan memerdekakan kita. Dan itu akan bisa membuat kita menjadi tenang, ya. Jadi dikatakan, jika kita stres, sakit, dan tidak bisa melakukan aktivitas, maka sesungguhnya kita belum mengalami physical worth di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa, jiwa kita bisa, kesehatan kita itu bisa kita punya. Sekali lagi, roh, jiwa, dan tubuh kita semuanya harus seimbang, ya Bapak Ibu ya. Harus makan sehat, jasmani kita harus makan sehat. Kalau WTC terkenal apa? Makan apa? Sayur apa? HOB ya. Di sini kita nggak kedengaran HOB-nya. Pokoknya yang penting makan sayur, makan buah, minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup, banyak nonton yang lucu-lucu biar ada ketawa-ketawanya, ada rileksnya ya, gitu. Supaya kita bisa seimbang kehidupan kita ya. Nah, Pengkhotbah 5 ayat 19-18, kalau itu Bapak Gembala itu dalam ayat 4. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa itu dalam kurung kesehatan, untuk apa? Menikmati. Tabungan banyak, tapi kalau kita nggak sehat, otomatis kita nggak nikmati ya. Jauh lebih baik bayar mahal untuk makan sehat daripada bayar mahal untuk obat supaya untuk sehat. Kalau beli obat mah gak nikmati, banyaknya mah pahit doang ya. Oke. Terus kita yang kelima tentang keluarga ya, keluarga yang sehat Bapak Ibu ya. Keluarga adalah harta yang indah sebab kita menikmati kebahagiaan dan bisa mewariskan nilai kebenaran kepada generasi berikutnya. Gimana cara kita bangunnya Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa tulis Mazmur 92, kita nggak baca ya. Mazmur 92 itu ayat
12 dalam kurung 13 sampai dengan ayat 15 atau ayat 16. Di situ dikatakan bahwa orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan itu akan seperti pohon korma, Bapak Ibu. Kalau bahas tentang pohon korma itu dalam keadaan tandus sekalipun dia bisa tetap hidup. Dia tetap bisa berbuah. Karena apa? Karena dia punya akar yang dalam. Nah, balik lagi Bapak Ibu. Istilahnya pada saat dia punya akar yang dalam itu, dia bisa ambil air dari manapun untuk dia bisa tetap hidup. Kehidupan kita pun seperti demikian Bapak Ibu. Ya, artinya kalau kita mau hidup keluarga kita sehat, pesan untuk bapak-bapak sebagai imam di dalam keluarga, mau diarahkan istri dan anak-anak, itu tergantung semua dari bapak-bapak. Bapak-bapak yang dekat dengan Tuhan itu dikatakan bahwa akan keluarganya seperti pohon korma. Artinya dalam segala keadaan keluarga bisa tetap berdiri, keluarga bisa tetap kokoh. Bapak-bapak punya tanggung jawab sebagai imam, sebagai kepala keluarga untuk membawa istri dan anak-anak hidup di dalam takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita katakan bahwa pertolongan kita hanya ada di dalam Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ
mungkin kita merasa, Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menolong kita. Di dalam apapun yang saat ini kita jalani, mungkin keadaan berbanding terbalik dengan harapan kita. Bapak Ibu, terkadang Tuhan izinkan keadaan sekeliling kita dan mungkin orang-orang yang kita harapkan mengecewakan kita, karena Tuhan ingin untuk kita hanya fokus kepada Tuhan. Kita meminta pertolongan hanya daripada Tuhan. Tuhan kadang-kadang izinkan kita disakiti, kita dihianati. Tuhan sedang memproses kita untuk mengeluarkan benih yang terbaik dari dalam hidup kita. Biarlah mata kita tetap terus tertuju kepada Tuhan. Kita minta kekuatan Tuhan untuk kita tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Siapapun kami anak-anak-Mu yang duduk di tempat ini dan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam hati dan hidup kami, untuk kami tetap mengandalkan Engkau, berharap kepada Engkau Tuhan. Keadaan sekeliling sekalipun mengecewakan, namun kami tidak menyerah, karena kami memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, Tuhan yang sanggup melakukan segala mujizat di dalam kehidupan kami, Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan kami lebih daripada apa yang terpikirkan oleh pikiran kami, dan lebih daripada apa yang timbul di dalam hati kami Tuhan. Bahwa kami benar-benar dan terus mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, kesehatan, kekuatan, berkat yang melimpah daripada Engkau Tuhan, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam bisnis, di dalam pendidikan, di dalam keseharian. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga biarlah Tuhan 5 jenis kekayaan yang kami pelajari pada pagi hari ini menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan persiapkan kami menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kehadiran kami memberi dampak untuk kemuliaan dan hormat nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk apapun yang sudah Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Kami mau siap, kami mau pulang dengan membawa berkat yang terbaik daripada Engkau. Mari kita angkat hati kita, tangan kita, dan mata kita tertuju kepada Tuhan. Pulanglah di dalam berkat, kasih karunia daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus terus memimpin, menuntun